Kenalkan, aku Rita, tim marketing Golden Mom. Hari ini aku akan ajak Mom keliling greenhouse melon Intanon. Melon ini terkenal rasanya yang super manis dan segar. Dan kita akan panen melonnya hari ini. Yuk ikutin aku. Wah, lagi sibuk banget nih Mas ya. Boleh dong Mas, kenalan dulu Mas, namanya siapa dan asalnya dari mana, dan kenapa sih Mas mutusin jadi petani milenial melon Intanon? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar, asal dari Karanganyar. Salah satu saya ingin usaha di melon karena dulu saya jurusan pertanian, jadi pengen melanjutkan untuk di sisi dunia pertanian. Oke, apa sih Mas yang ngebedain melon Intanon sama melon biasa? Mungkin kalau melon Intanon dari warna dia lebih cerah Kak. Dari rasa dia juga lebih juicy dan dagingnya juga lebih tebal. Yang bikin spesial melon Intanon ini apa sih Mas? Karena kan ini dikenalnya tuh melon Intanon tuh melon yang super manis ya kan, dan segar. Yang bedain apa sih Mas selain lebih manis? Ini dari tekstur sih Kak, karena untuk melon Intanon sendiri teksturnya agak juicy daripada melon-melon yang lain. Warna melon Intanon tuh dia warnanya agak kuning ya? Dan kuningnya tuh kayak kuning emas kayak gitu. Retakan-retakannya sama melon yang lain tuh sama nggak sih sebenarnya Mas? Sama, ini namanya net. Kalau di melon disebutnya net. Oh, oke, bukan retakan ya? Bukan. Kalau retakan dia lebih nanti pecah. Oh, oke. Kita nyebutnya net. Tapi kalau kayak yang ini kan netnya itu beda ya Mas ya? Nah, ini kan ada yang netnya full, ada yang enggak. Nah, itu kenapa bisa beda gitu Mas? Ini faktor dari awal dulu dia di pembesaran. Ketika pembesaran yang ada bekas-bekas dia net rapat kayak gini, itu waktu kecil ada peyang gitu. Jadi ketika dia udah full ngisi net yang lain, dia masih buat ngisi yang peyang sebelumnya. Jadi netnya dia nggak ikut nih. Mas, kita boleh nggak sih keliling kasih tahu Mam yang ada di rumah buat lihat-lihat greenhouse-nya nih kayak apa sih melon Intanon? Boleh banget Kak, boleh. Nanti sambil jalan aku jelasin nih tentang melon yang udah masuk waktu panen sama yang belum. Oke, yuk kita ikutin Mas petani milenialnya. Bedanya apa sih Mas bertani yang konvensional dan yang di greenhouse? Yang membedakan di perawatan sih Kak, karena kalau konvensional kita kan pemupukan masih manual, nyebar sendiri pakai apa, kita tabur sendiri. Tapi kalau di greenhouse kita udah dari sistem irigasinya tadi yang otomatis, jadi kita pemupukan jadi satu sama penyiraman. Kalau greenhouse itu juga lebih terbebas dari hama ya? Betul, jadi kayak perawatan untuk hama itu lebih bisa buat dikendalikan daripada yang konvensional. Karena kita udah pakai insect net, namanya insect net, dinding-dinding insect net ini itu untuk penanggulan hama. Berapa lama sih Mas proses penanaman sampai akhirnya melon Intanon ini bisa dipanen? Untuk lama panen dari prosesnya itu sendiri, dari mulai peram sampai pindah tanam itu 10 hari Kak. Jadi 10 HSS, 10 hari setelah semai. Kemudian dari pindah tanam sampai panen itu kurang lebih kalau Intanon di 75 hari. 75 hari itu berarti sekitar 2 bulan setengah. Ya. Itu berarti udah mulai bisa dipanen. Kalau lewat dari itu berarti nggak bisa ya Mas? Pas harus di 2 bulan setengah udah harus panen. Mungkin ada satu hal lain yang menyebabkan itu panen bisa mundur. Karena? Gitu. Karena di faktor polinasi. Polinasi itu perkawinan bunga jantan sama bunga betinanya. Kalau itu nanti misal kita normal di bunga 25, tapi kok ternyata di bunga 30, nah kemungkinan kan mundur 5 hari. Jadi panen juga ikut mundur kayak gitu. Oh, oke. Mas, ada teknologi khusus nggak sih untuk menanam melon Intanon ini? Untuk di greenhouse kami itu kita sistem running Kak, running otomatis. Jadi kita udah set di waktu-waktu tertentu, nanti di jam tertentu itu
langsung penyiraman kayak gitu. Oh, berarti itu udah otomatis? Udah otomatis. Jamnya juga sudah otomatis? Sudah. Berarti nggak manual harus disiram kapan gitu-gitu, nggak ada ya? Enggak. Mas, tadi aku lihat beberapa tuh ada yang satu pohonnya itu ada beberapa yang kuning-kuning atau kayak dia udah kering. Itu kenapa sih Mas? Contohnya kayak gini nih. Jadi ini udah masuk waktu panen ya Kak. Jadi dari penyiraman kita kurangin biar dia fokus untuk pematangan gitu. Okay. Contohnya tuh nanti dia udah masak atau belum tuh di daun yang kita nyebutnya T ya Kak, nanti di sini tuh. Jadi ada T itu warna daun di sini tuh udah mulai mengering. Nah, itu salah satu contoh kalau dia udah masak gitu. Berarti kering atau kuning itu karena airnya yang berkurang? Betul, salah satunya oke. itu, dan dia juga udah masuk umur panen. Sudah siap untuk dipanen berarti ya Mam ya. Oke Mam, sekarang saatnya kita panen melon. Nah gimana sih Mas caranya biar nggak salah nih panennya? Pertama kita udah tahu dulu ya Kak usia, terus ciri-ciri melon yang siap panen. Ciri-cirinya tadi kan usia di 75 HST, kemudian bagian daun udah kering-kering, sama warna dan net. Kalau net dia udah rapat, sama warna udah kuning keemasan. Nah kalau udah itu nanti kita potong bagian ujung. Jadi kita nyebutnya ini T, ada T. Jadi yang ujung daun ini kita potong, T ini kita potong, kita bersihin, terus yang bagian sini kita potong. Jadi ini namanya T kalau kita. Kenapa sih Mas motongnya itu harus yang Mas tadi jelasin harus T gitu? Itu untuk penyimpanan Kak. Kalau misal kita potong dari sini, takutnya nanti ada bakteri masuk dan dia membuat busuk. Oke. Gitu. Kalau Jadi dari cepat sini- busuk gitu maksudnya? Betul. Kalau dari ini kan nanti dia kemungkinan layu dulu di sini, baru merambat kayak gitu. Oke. Setelah panen kayak gini, ini tuh berapa lama sih Mas masa penyimpanannya? Atau sampai dia bisa matang sendiri atau gimana gitu? Sebenarnya kalau dari waktu panen itu udah masak ya Kak. Jadi kalau nanti diundur lagi, itu nanti di buahnya dia istilah kalau kita kopior, dalamnya dia berair. Biar? Ya, airnya banyak banget gitu loh. Oke. Nah itu kita spare kadang di 3-5 hari, itu udah maksimal banget. Berarti setelah masa panen 3-5 hari udah harus segera dikonsumsi. Betul, karena kita tuh panen di 75 hari ya Kak. 75 hari itu udah waktu yang maksimal panen gitu. Jadi misal kalau panen di 80, nanti otomatis daya simpannya juga semakin sedikit tuh. Oh gitu. oke, tapi nggak bisa dikurang dari 75 supaya daya simpannya misalnya lebih lama lagi gitu? Itu tergantung permintaan buyer, karena di kita biasanya buyer minta di Brix 14 Intanon. Tingkat kemanisan, Oke. tingkat kemanisan di 14. Nah, ini adalah melon Intanon yang tadi kita panen bareng Mas Akbar. Boleh dong Mas, kita coba lihat nih dalamnya kayak gimana. Warna kuningnya ini berarti emang udah benar-benar siap dipanen ya Mas ya? Wow. Nah, mungkin langsung aja ya Kak, nanti kita coba rasanya gimana. Oke, kita langsung coba nih Mami rasanya kayak gimana. Dan melon ini ya yang tersedia di aplikasi Golden Mom. Jadi kalau Mam belanja melon Intanon, hasil panennya tuh ya dari sini nih Mam, dari greenhouse ini. Nah sekarang kita cobain bareng ya Mas ya, Boleh. buat ngebuktiin melonnya beneran manis atau enggak nih. Bener juicy-nya tuh tadi bener ya Mas ya berarti ya. Terus rasanya dia manisnya udah pas ya Mas ya, nggak manis banget. Masa enak kayaknya. Apalagi sama cuacanya nih Kak, cuacanya panas. Iya jadi seger ya Mas ya. Panas. Ya maaf ya dikatnya guys. Sorry. Masnya bosan nggak makan melon? Ya, Makasih banyak ya Mas Akbar udah ajak kita keliling. Nanti kalau misalnya ada panen melon jenis lain, kita boleh lagi ya Mas mampir ke Boleh sini. banget. Dukung terus petani lokal, terutama petani milenial kayak Mas Akbar ini ya. Yeay. Oke, Mam semua yang nonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye.